ini saya mencoba untuk berbagi kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru di SD Wemanu di sini di Kabupaten Sumber Tengah. Ini terkait dengan praktik baik yang sudah dilakukan di SD Negeri Wesuma, khususnya oleh saya sendiri sebagai sahabat rumah belajar NTT. Jadi di sini ada beberapa bagian yang mau saya sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan pemanfaatan rumah belajar, di mana rumah belajar ini merupakan sebuah aplikasi pembelajaran yang bisa diinstal di laptop atau juga di HP kita. Nah, kebetulan SD Masih Wemanu di sini ini merupakan sekolah yang istilahnya mendapat bantuan alat-alat TK kalau tidak salah, dan juga ada jaringan internet lewat bakti ya, seperti itu. Jadi harapannya untuk sekolah-sekolah yang memang menerima bantuan alat-alat TIK dan juga pemasangan jaringan WiFi itu bisa menggunakan rumah belajar sebagai salah satu media pembelajaran, kemudian juga supaya bisa membawanya dalam pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi seperti itu. Maka selain menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di rumah belajar, nanti saya ingin berbagi praktik baik dari pembelajaran bagaimana menggunakan rumah belajar ini di dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama ada fitur-fitur di rumah belajar ini. Nah, fitur yang ada seperti terlihat di brosur itu ada fitur utama dan fitur pendukungnya. Sebelumnya rumah belajar itu sendiri ini memang produk dari Pusdatin Kemendikbud yang bisa kita akses itu di alamat yang ada di bagian depan ini, https /belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian ketika kita masuk ke situ, kita bisa memanfaatkan baik kita sebagai guru, bahkan siswa, bahkan orang tua juga. Jadi kalau kita punya anak, baik itu dari jenjang TK, PAUD, bahkan sampai SMA, SMK, ini juga bisa digunakan. Bukan hanya kita sebagai guru yang memberikan kepada anak-anak di sekolah kita. Begitu. Nah, anak-anak kalau punya HP sendiri di rumah, mereka juga bisa mengaksesnya. Jadi bukan hanya guru saja. Kemudian di fitur utama di sini itu yang pertama ada yang disebut dengan sumber belajar. Ya, sumber belajar di sini ini yang kemarin saya coba gunakan juga di kelas. Di dalam sumber belajar itu ada konten berupa video-video. Misalnya saya ingin menjelaskan kemarin tentang siklus air, lalu karena saya ingin menggunakan media yang berbeda, bukan hanya buku teks pelajaran, saya mengambil video yang ada di sumber belajar ini. Bagaimana kalau kebetulan sekolahnya tidak sama seperti SD Masih Wemanu yang ada jaringan internet? Nah, itu kita bisa download dulu di tempat yang ada jaringan, kemudian kita simpan di laptop atau simpan di HP, atau kemudian dimasukkan di flash. Nah, ketika mungkin di sekolah itu ada laptop, bisa digunakan secara offline juga, itu video yang sudah di-download tadi. Selain video, ada juga audio. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar pembelajaran berdiferensiasi, itu kan ada anak-anak yang memang lebih tertarik dengan bunyi-bunyi atau suara-suara. Nah, konten audio itu tujuannya seperti itu. Ketika anak yang lain lebih senang visual melihat video, anak yang istilahnya auditori, mereka lebih senang mendengar bunyi-bunyi. Nah, di situ sudah ada konten audio juga, seperti radio atau mungkin rekaman suara begitu. Nah, itu juga semuanya disesuaikan dengan topik-topik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa konten-konten yang ada di sumber belajar itu memang sudah dipilih berdasarkan kelas dan juga topiknya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan selain itu ada juga laman interaktif, maksudnya adalah berupa website yang bisa kita akses di situ. Nah, nanti kita coba saja di Wemanu di sini, mungkin setelah saya jelaskan Bapak Ibu nanti bisa sambil install, kemudian bisa buka-buka, itu akan mudah sekali. Walaupun tidak perlu penjelasan secara mendetail dari saya, ketika kita sudah masuk, kemudian tinggal kita klik saja menu-menu yang ada di situ, sudah ada dengan petunjuknya, itu pasti kita bisa. Kemudian berikutnya ada kelas maya. Nah, kelas maya di sini maksudnya berbeda dengan kelas kita yang sekarang tatap muka atau luring. Yang pada saat masa pandemi itu tentunya kita tidak bisa melaksanakan tatap muka. Maka kelas maya ini hadir sebagai salah satu pilihan. Guru dengan siswa itu bisa tetap belajar, tetapi di kelas yang tidak terlihat bangunannya, tetapi ada di dalam web di situ. Namanya adalah kelas maya. Di dalamnya guru bisa memberikan penugasan, anak juga mengumpulkan tugas, bisa di kelas maya. Berikutnya ada laboratorium maya.
Nah, kalau laboratorium ini biasanya kan berisi praktek-praktek begitu. Misalnya kita praktek untuk mengukur suhu, praktek untuk misalnya melihat benda yang kecil dengan menggunakan mikroskop dan sebagainya. Mungkin itu kebanyakan praktek-praktek itu adanya di SMA begitu, yang memang membutuhkan alat praktikum yang lengkap. Tapi kalau di SD, memang saya juga belum menggunakan lab Maya ini karena memang di situ pengembangannya untuk SD masih terbatas khusus laboratorium Maya ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti juga dikembangkan lagi konten-konten di laboratorium Maya ini untuk SD juga bisa. Nah, tujuannya kalau misalnya ada sekolah seperti SMA tadi yang tidak mempunyai fasilitas alat-alat laboratorium seperti mikroskop ataupun yang lainnya, dengan adanya aplikasi rumah belajar ini itu bisa menjembatani itu, sehingga anak bisa langsung klik saja baik pakai HP maupun laptop, tapi mereka bisa praktek gitu. Kemudian bank soal. Nah, sedikit lagi kan kita mau ulangan akhir semester. Nah, di ulangan akhir semester tentunya kita biasa mencari referensi soal-soal berupa soal-soal ulangan atau ujian. Di fitur bank soal ini sudah lengkap sekali. Ya, lengkap sekali. Misalnya untuk SD kelas berapa, tinggal dipilih mata pelajarannya apa. Nanti di situ sudah disajikan soal-soal. Nah, kalau menurut kita memang itu cocok, kita bisa gunakan untuk anak-anak kita, ya kenapa tidak kita juga mengambil. Tapi bukan hanya kita bisa memanfaatkan, bahkan kita juga bisa membuat soal. Nanti ketika kita sudah masuk di alamatnya tadi, https://belajar.kemdikbud.go.id, kita biasanya itu diminta daftar. Nah, ketika daftar, nanti kita pilih daftar sebagai guru. Kalau kita sudah pilih daftar sebagai guru, berikutnya soal-soal yang kita buat pun kita bisa muat di bank soal ini. Nanti ada pilihan situ soal saya. Soal saya artinya soal yang saya buat. Nanti orang lain, guru lain bisa melihat soal saya. Sama seperti kita tadi mau mengambil soal orang lain. Seperti itu. Nah, jadi itu terkait dengan fitur-fitur utamanya. Untuk fitur pendukungnya sendiri di sini ada banyak, ada 8. Misalnya di sini ada peta budaya. Peta budaya di sini memang untuk khusus yang NTT itu belum tersedia, tetapi untuk daerah-daerah lain seluruh Indonesia itu sudah ada. Nah, yang sudah ada misalnya berupa cipta rakyat, ataupun juga berupa puisi, ataupun juga hal-hal lain terkait dengan budaya. Kemudian untuk buku sekolah elektronik di sini, ini yang menjadi referensi kita. Mau kurikulum apapun pasti kita membutuhkan buku teks ya. Nah, salah satu sumber buku teks yang bisa kita gunakan adalah di rumah belajar ini dengan mengklik fitur buku sekolah elektronik. Di dalamnya juga sudah lengkap per mata pelajaran per kelas. Kemudian ada yang di sini wahana jelajah angkasa. Biasanya kelas 6 itu ada pelajaran IPA itu tentang tata surya. Dan di situ ada planet-planet dan lain. Itu bukan hanya anak melihat gambar planet atau video planet, bahkan mereka bisa seolah-olah melakukan simulasi dengan melihat menggunakan teleskop begitu. Jadi itu sangat menarik sebetulnya. Dan caranya bagaimana? Ya caranya bukan kita membeli alat-alat yang lain, tidak perlu, tinggal buka saja di laptop, kemudian juga bisa buka di HP, dan nanti ada cara untuk simulasinya. Pastinya anak-anak lebih tertarik sih, karena ini metodenya simulasi, bukan hanya anak melihat video atau gambar seperti yang ada di buku itu. Berikutnya lagi ada karya bahasa dan sastra. Nah, kalau misalnya kita lakukan pembiasaan literasi 15 menit sebelum belajar, nah kita juga bisa menggunakan karya bahasa dan sastra ini. Itu juga ada isinya hampir sama seperti yang tadi itu ada seperti peta budaya begitu. Tapi di dalamnya yang karya bahasa dan sastra ini lebih lengkap. Kemudian untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini seperti yang sedang saya ikuti saat ini. Saya mengikuti kegiatan pembatik namanya pembelajaran berbasis TIK. Itu adalah pelatihan TIK untuk guru-guru. Setiap tahun ini dibuka pendaftarannya. Dan sekarang saya sudah berada di level 4, berarti sudah 4 sertifikat yang saya dapat dengan mengikuti kegiatan ini. Sertifikat ini berlaku nasional dan ada jumlah jamnya juga, sehingga itu bermanfaat juga bagi kita yang mau naik pangkat. Biasanya kan kita bingung, kita dapat sertifikat pelatihan dari mana? Nah, ini dikeluarkan langsung dari kementerian. Jadi nanti guru-guru bisa ikut kegiatan ini. Bagaimana kalau saya belum mahir menggunakan TIK? Nah, justru kesempatan itu. Karena nanti setiap level itu bukan langsung kita, sekarang saya level 4 seperti yang level 1, saat itu kita hanya membaca modul-modul terkait dengan TIK. Misalnya ada modul pemanfaatan, modal pembelajaran, dan lain-lain, kita belajar dulu. Nanti kalau lulus level 1 ada ujiannya, kita lanjut naik level 2 dan seterusnya. Begitu. Tapi guru ada kesempatan untuk mengembangkan kompetensi keguruannya itu, keprofesiannya dengan mengikuti kegiatan pelatihan yang ada di rumah belajar. Berikutnya blog pena. Nah, blog pena mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilahnya, ada artikel-artikel dari internet juga kita pernah baca. Itu salah satunya dari produk kementerian ini sendiri terkait dengan
blog pena. Di dalamnya ada artikel, opini, berita, dan juga gambar-gambar terkait pengembangan rumah belajar. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita dokumentasikan, kemudian nanti akan dimasukkan di blog pena. Seperti itu kita publikasikan. Berikutnya ada fitur edu game. Nah, ini kami sudah coba juga kemarin di Wesuma. Jadi anak-anak yang namanya juga mereka sifatnya belajar sambil bermain, ini juga sudah ada topik-topik tertentu. Nah, di situ bukan hanya game yang untuk hiburan, tapi bahkan mereka itu bisa gunakan buat belajar juga. Nah, kemudian ada pengalaman kemarin ketika saya di level 3, mungkin kalau ada yang berteman dengan saya di Facebook itu pernah melihat bagaimana anak-anak menggunakan multimedia interaktif yang saya buat sendiri. Nah, saya buat sendiri, di situ ada gamenya juga. Jadi anak-anak itu betul-betul istilahnya ketika belajar metamorfosis bukan hanya mereka membaca di situ, melihat gambar seperti biasa, tapi mereka lewat multimedia interaktif yang di dalamnya ada game. Begitu. Kemudian ada augmented reality. Augmented reality itu kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang terbaru sekarang pembelajaran itu kan bukan hanya yang tadi lewat buku teks membaca ya, tetapi ada objek yang bisa misalnya kita pakai HP kita arahkan ke gambar, nanti gambarnya itu seolah-olah muncul begitu. Nah, ini disebut dengan augmented reality begitu. Jadi pembelajaran yang sifatnya inovasi bagi sekolah-sekolah seperti SD Mas Riwe Manu ini sangat diharapkan dapat dikembangkan begitu, supaya alat-alat TIK baik itu Chromebook-nya, Infocus-nya, atau bahkan sekolah lain ada yang dapat tablet dan lain-lain itu bisa digunakan semaksimal mungkin begitu ya. Jadi ini harapannya, dan kenapa kok kami dari sahabat rumah belajar ini seperti saya ini harus mendiseminasikan kepada sekolah-sekolah yang terutama mendapat bantuan ini, supaya kami juga bisa melihat sejauh mana pemanfaatan dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu seperti itu. Dan jika misalnya ada dibutuhkan seperti apa misalnya membuat multimedia atau mungkin seperti apa pengembangan